Masih semangat Bapak Ibu? Mana suaranya masih semangat? Kalau masih semangat, kita beri tepuk tangan pramuka, 2 kali tepuk pramuka. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di hari ini. Dan terima kasih atas partisipasinya, dan semoga Bapak Ibu bisa ambil ilmunya dari saya agar ilmu ke depan bisa dipergunakan khususnya di SMP Negeri 4 Kota Jambi. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kata sambutan yang diwakilkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, yaitu Ibu Istinda. Kami persilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Nia. Saya harap tetap semangat dalam menghadapi CGP. Pada ibu-ibu muda, alhamdulillah hari ini Ibu Nia sudah bisa memaparkan materinya untuk CGP, dan kami harap ibu-ibu yang muda yang lain tetap semangat, mudah-mudahan nanti nyusul menjadi CGP juga. Jadi selain di sisi lain juga untuk masa depan kita dan untuk sekolah kita. Jadi kepada Ibu Nia, selamat, semoga sukses dan sampai pada titik apa yang dicita-citakan. Saya hanya menyampaikan itu saja selaku mewakili dari Bapak Kepala Sekolah. Saya harap Ibu Nia dan ibu-ibu yang ada di sini tetap semangat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Istinda atas kata sambutannya yang luar biasa. Semoga ilmu yang saya pelajari selama di CGP bisa berguna nanti buat Bapak Ibu untuk dipergunakan di dalam sekolah kita SMP Negeri 4 Kota Jambi. Baik, masih semangat Bapak Ibu? Oke, kalau masih semangat, 2 kali tepuk pramuka. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya hari ini, di mana hari ini kita akan mendengarkan sama-sama diseminasi tentang berbagai praktik baik, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Nova Sabrina. Nah, di sini Bapak Ibu, dari materi yang akan saya sampaikan yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Dari materi ini kira-kira Bapak Ibu ada terbayang nggak budaya positif itu kira-kira tentang apa? Sebelum kita memasuki materi di awal, ada nggak kepikiran tentang budaya positif itu yang sehari-hari bisa Bapak Ibu lakukan di dalam kelas kepada siswa kita? Jadi budaya positif itu contohnya seperti apa? Ya, Bu Risa, boleh? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya, boleh. Ada lagi Bu Risa? Datang dengan tepat waktu. Iya, datang dengan tepat waktu. Nah, coba ibu yang lain. Tadi ada 2 kalimat yang disampaikan oleh Ibu Riza, membuang sampah, kemudian datang tepat waktu. Kira-kira ada yang lain? Iya, Ibu Yuni? Iya, bersalaman bersama murid ya setiap pagi. Apalagi Bu Nurul? Iya, berdoa sebelum belajar. Nah, penyampaian tentang budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah, contoh-contohnya seperti yang Bapak Ibu tadi sampaikan, itu sangat berguna. Kenapa? Karena itu adalah kegiatan kita dalam sehari-hari kepada siswa. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut. Di sini saya mengucapkan selamat datang guru-guru hebat. Ini guru-guru hebat semua yang saya undang dulu ya Bapak Ibu ya. Semoga materinya bisa dipahami, kemudian bisa dikerjakan atau dilakukan di dalam kegiatan bersama siswa-siswa SMP Negeri 4 di sekolah kita. Kemudian mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta di SMP Negeri 4 Kota Jambi.
Tadi sudah dipahami tentang contoh sebagai budaya positif. Nah, di sini ada konsep inti dari budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu sudah lihat di depan. Ada materi-materinya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan 8, segitiga restitusi. Nah, dari konsep inti budaya positif ini, kira-kira yang mana yang sudah Bapak kerjakan? Bapak Ibu kerjakan di dalam kelas? Yang mana? Bu, ya Bu ini? Keyakinan kelas. Ada lagi yang sudah dikerjakan? Disiplin positif. Ayo Bapak-bapak, Pak Rangga, Pak Iwan, kira-kira yang mana kira-kira dari konsep inti budaya positif ini yang sudah Bapak Ibu kerjakan selama berada di SMP Negeri 4 Kota Jambi? Iya, nilai-nilai kebajikan. Nah, keyakinan kelas yang tadi yang pertama disampaikan oleh Ibu kita Wiwin, yaitu contohnya seperti apa Bapak Ibu untuk keyakinan kelas kita buat kepada peserta, kepada murid kita. Keyakinan kelas, semua Bapak Ibu pasti sudah mengajak siswanya untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas. Iya, apa Bu? Datang tepat waktu. Kemudian apa lagi? Mengerjakan tugas harus tepat waktu. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, tidak berkata kasar. Nah, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas ini di awal? Karena kita ingin siswa kita harus mencoba berkolaborasi dengan apa yang sudah diyakini dia, agar kondisi di dalam kelas itu tetap nyaman saat kita mengajar. Benar Bapak Ibu? Benar. Nah, kita harus membuat sebuah keyakinan kelas. Apabila kalau melanggar, apa sanksinya Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu membuat suatu hukuman atau sanksi? Pernah. Kira-kira apa sanksinya? Tidak usah hukuman deh. Misalnya sanksi. Sanksi kira-kira apa? Kalau berkata kasar harus dibaca ayat suci Al-Quran. Iya, jadi kalau berkata kasar harus baca ayat suci. Ada lagi yang lain? Apa? Apa barangnya? Iya, betul. Tidak membuat tugas, kita harus memberikan sanksi, menyanyikan lagu nasional. Nah, di sini ada 8 konsep inti budaya positif dan akan kita jabarin satu-satu dan akan diberi contoh satu-satu. Baik. Nah, tadi sudah kita belajar tentang konsep. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu tahu nggak yang keliling lingkaran yang ada di sebelah kiri saya? Kira-kira itu apa Bapak Ibu? Iya, profil pelajar Pancasila. Bagaimana lagunya? Boleh kita nyanyikan? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Ayo berdoa, ulang-ulang. Mungkin Bapak Ibu masih belum semangat. Ayo biar kita semangat, kita nyanyikan 5 profil pelajar Pancasila. Siap? 1, 2, 3, ya. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, global, gotong royong, mandiri, kreatif, nalar kritis. Yuk sekali lagi yuk. Mungkin banyak Bapak Ibu yang belum hafal lagunya, tapi sudah diterapkan 5 profil pelajar Pancasila di dalam kelas. Kita nyanyikan sekali lagi biar kita lebih semangat. 1, 2, 3, ya. Pelajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkeinginan global, gotong royong, mandiri, kreatif, nalar kritis. Ya, jadi
Pancasila, dan di sini ada paradigma baru yang akan kita terapkan di dalam rancangan 5 profil pelajar Pancasila, yaitu berdiferensiasi. Ya Bapak Ibu, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berdiferensiasi, kira-kira contohnya seperti apa Bapak Ibu? Memberikan media sesuai dengan biaya belajar anak. Oke, betul, memberikan media. Nah Bapak Ibu, kira-kira di dalam kelas membuat media apa? PowerPoint, Canva, quiz. Oke, banyak ya Bapak Ibu. Kalau masalah tentang media untuk kita gunakan di dalam kelas banyak. Tetapi apakah Bapak Ibu sudah memberikan semua media itu kepada siswa? Sudah, oke. Kalau sudah, berarti Bapak Ibu sudah menerapkan yang namanya berdiferensiasi, yang dimana biasanya Bapak Ibu setiap mata pelajaran itu ada yang namanya digunakan profil pelajar Pancasila. Contoh seperti saya, guru seni budaya, dari 5 profil pelajar Pancasila yang saya terapkan di dalam kelas memakai media diferensiasi ini, saya biasanya menggunakan kreatif, kemudian mandiri, kemudian ada bergotong royong. Kenapa pakai bergotong royong? Karena setiap kita membuat sebuah tugas secara berkelompok itu harus berkolaborasi. Ya, Bapak Ibu ya. Sekarang diganti anak-anak itu bekerja kelompok, bukan lagi kerja kelompok, tetapi kolaborasi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Nah, satu lagi Bapak Ibu yang mau saya sampaikan, apabila kita setiap yang namanya guru itu membuat sebuah pembelajaran yang kita gunakan di setiap mapel itu kan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Nah, yang saya pelajari selama saya di CGP yaitu kita tidak boleh kalau misalnya ini murid yang pintar, kita gabungkan ke pintar. Ini murid yang mungkin sedang pintarnya kita pisahkan gitu. Itu tidak boleh lagi. Tetapi kita harus mencari minat dan bakat siswa kita belajarnya kemana gitu. Jadi tidak boleh lagi yang namanya misalnya nih, yang ini contoh saya ya, guru seni budaya, yang satu suka melukis, ya kita tidak boleh memaksakan siswa kita yang lain untuk tetap melukis, tidak boleh. Nah itu kalau di seni budaya ya Bapak Ibu, kalau mata pelajaran lain nanti boleh disampaikan. Nah contohnya lagi, melukis tetap dia melukis. Nanti kita tanya lagi dengan anak, kira-kira kita harus buat survei, kira-kira minat belajarnya di mana? Apakah dia memang melukis semua, atau mungkin Bu saya suka menyanyi. Nah, jadi kalau dia suka bernyanyi, berarti kita arahkan dia khusus bernyanyi. Nah, jadi jangan dipaksa Ibu, ya Ibu Bapak tidak boleh memaksa anak di dalam kelas untuk menyampaikan minat bakatnya sesuai dengan kehendak gurunya, bukan. Tetapi kita harus melihat kesesuaian minat bakat siswa kita, gitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Oh ya, satu. Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan pemahaman berdiferensiasi itu pengertiannya apa? Boleh tunjukkan Bapak Ibu sebelum saya melanjutkan. Berdiferensiasi. Ya, ada yang bisa kasih pemahaman berdiferensiasi? Ya, silakan Pak Rangga. Saya pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu paradigma pembelajaran baru di mana pembelajaran tersebut dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini terdiri dari 3, yaitu diferensiasi konten, proses, dan Oke, betul sekali pemahaman Pak Rangga. Beri tangan dulu dong untuk Pak Rangga. Nah, apakah Pak Rangga sudah menerapkan
mendiferensiasi seperti yang Bapak sampaikan tadi di dalam kelas, contoh seperti konten, kemudian produk, project, dan yang lain-lain. Apakah sudah Bapak? Sudah berusaha. Sudah berusaha, sudah barusan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi pembelajaran diferensiasi ini adalah metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk memahami materi pelajaran Bapak Ibu. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi kita tidak boleh memberikan atau memaksa kepada siswa kita harus, misalnya kalau kita kayak saya tadi lukis, ya semuanya harus lukis, enggak. Tetapi kita harus memilah siswa kita. Misalnya belajarnya dengan konten. Nah, kalau konten apa yang harus kita buat Bapak Ibu? Misalnya kita membuat konten itu, misalnya anak yang suka drama, contoh saya ya seni ya. Nah, mungkin dia lebih suka berdrama, ya saya anjurkan dia untuk membuat sebuah konten untuk membuat drama, misalnya drama musikal atau drama yang lain gitu contohnya. Nah, kemudian produk apa yang harus kita hasilkan dari pelajaran kita? Kira-kira siswa itu membuat produk pelajaran kita itu seperti apa? Kalau kayak saya misalnya produk yang saya hasilkan misalnya dari melukis misalnya, bisa saya melukis di atas tas gitu. Nah, jadi produk yang akan saya berikan kepada anak-anak itu tidak tidak dipaksa, tapi sesuai dengan apa yang mereka minati dari materi pembelajaran Bapak Ibu. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini ada konsep tentang teori kontrolnya, misalnya industri guru. Nah, apakah Bapak Ibu pernah memaksa atau menghukum atau memberi sanksi kepada siswa kita apabila siswa-siswa kita tidak mengerjakan sebuah tugas yang Bapak Ibu berikan? Nah, seperti ini ada apa? Nampak nggak Bapak Ibu? Nah, ini ada ilusi, dia ada guru dan murid. Nah, di sini ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusinya yang ketiga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kira-kira dari ilusi ini, apakah kita pernah membuatnya di dalam kelas? Coba Bapak Ibu ulang lagi cara kita misalnya mengajar di dalam kelas. Ada nggak kita memberikan penguatan atau mungkin membuatkan anak itu merasa bersalah, atau bisa jadi kita mau keinginan kita saja yang diikuti tapi kemauan anak tidak gitu. Nah, ini sebagai contoh dari miskonsepsi tentang teori kontrol. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah kita lihat beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bisa Bapak Ibu baca. Di sini ada respon, di sebelah sana ada kontrolnya. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat yang pertama stimulus responnya itu realitas. Ya, itu adalah kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini kalimat intinya ya Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat pada slide selanjutnya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian stimulus responnya yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan, gagal. Kemudian metode berpikir menang atau kalah. Nah, ini responnya semua Bapak Ibu yang sudah sering kita lihat pada siswa kita. Ya, respon siswa kita. Kalau kita bisa memberikan tugas, terkadang kita memberi hukuman, memberi sanksi, ataupun kita mungkin bisa marah kepada siswa. Nah, ini responnya. Kemudian teorinya itu kita bisa lihat antara respon dan teori itu berbeda. Misalnya realitas kebutuhan. Nah, ini pasti berbeda-beda untuk teorinya. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda
Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Nah, kemudian ada semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Gitu. Nah, ini ada karena ini sudah ditetapkan dari setiap pembelajaran saya. Jadi saya ambil kutip bagaimana stimulus respon siswa atau respon kita terhadap siswa atau siswa terhadap guru. Kemudian bagaimana teorinya yang harus kita sampaikan dengan benar kepada siswa, ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa pahami di slide ini. Nah, dari situ kita lihat masuk ke materi intinya tentang disiplin. Nah, di sini kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, ada di sini makna yang harus Bapak Ibu lihat. Di situ ada di nomor 4, Bapak Ibu bisa baca yang saya kasih tanda merah. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, inilah kata disiplin yang harus kita terapkan selama kita menjadi seorang guru. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tapi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan disiplin kepada siswa-siswanya? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Kalau sudah berarti Bapak Ibu harus tetap terus memberikan disiplin ini untuk siswa-siswa kita agar siswa kita ini lebih berubah ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, di sini saya berikan karena materi kita intinya adalah disiplin positif. Jadi saya beri pemaparan sedikit tentang disiplin positif. Ini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukum. Nah, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Jadi kita tujuannya sebagai guru adalah mensadarkan diri kita untuk tidak memberikan hukuman kepada siswa ataupun sanksinya. Makanya saya tadi bertanya apakah Bapak Ibu memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa apabila Bapak Ibu memberikan tugas, ya kan? Memberikan tugas kepada siswa. Nah, jadi seperti contoh nih, misalnya kita memberikan tugas PR, terkadang ada cuma guru bercanda misalnya memberikan ancaman harus kalau kok PR nanti ibu kurangi nilainya. Nah, itu sedang membuat yang namanya disiplin positif mengenai ancaman. Itu nama Pak Ibu. Nah, setelah saya pelajari di CGP itu ternyata saya sebenarnya merasa oh gitu ya. Ternyata selama jadi guru itu tidak boleh seperti ini. Apabila materi tentang disiplin positif kita tidak boleh mengancam siswa. Kemudian tidak boleh pakai sombongan Bapak Ibu. Tidak boleh pakai sombongan maupun hukuman. Terkadang kita beri hukuman walaupun sekecil jalan contoh misalnya ya Bapak Ibu ya. Itu tidak boleh kita memberikan hukuman. Nah, jadi kita bisa pahami di sini tentang materi disiplin positif kita yang selama ini sudah kita terapkan sebagai guru. Nah, itu bisa kita perbaiki lagi ya Bapak Ibu. Nah, lanjut. Nah, sebagai pendidik pun tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Nah, kita disiplinkan diri siswa kita dulu Bapak Ibu, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku,
ke arah yang lebih baik lagi. Jadi ya Bapak Ibu ya, masih semangat ya Bapak Ibu? Oke, beri tepuk tangan 2 kali tepuk pramuka. Iya. Oke, kalau masih semangat berarti tepuknya harus semangat ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang saya ambil adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan atau institusi atau organisasi. Misal, profil pelajar Pancasila yang kita selama ini paham pada siswa kita biasanya adalah bermain. Sama dengan Bapak Ibu, kesenangan kita adalah bermain. Kemudian ada humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ini adalah kebutuhan kita yang Bapak Ibu sebagai manusia, apalagi kita sebagai guru. Nah, kita harus banyak-banyak tertawa biar lebih awet muda ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kebebasan. Di kebebasan ini kita bisa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya kemana gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini setelah kita tadi masuk ke kebutuhan dasar manusia, nah baru kita motivasi perilaku diri kita atau manusia. Motivasi ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian menghindari, ada yang motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Hukuman ini misalnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, merupakan motivasi intrinsik. Dan kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik ya Bapak Ibu ya. Jadi ini beberapa motivasi perilaku siswa kita atau kita yang kita lakukan untuk mendorong diri kita secara sadar atau tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini dia konsep yang saya akan terapkan kepada Bapak Ibu, yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Bapak Ibu bisa baca yang namanya hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Semuanya ini ada di identitas gagal. Bapak Ibu, hukuman itu tidak boleh karena ini termasuk identitas yang gagal. Tetapi kita harus memberikan penghargaan kepada siswa kita, yaitu tidak efektif, merusak hubungan, memastikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Itu penghargaan atas hukuman yang sudah diterapkan. Misalnya hukuman menyakitkan, penghargaannya kita beri tidak efektif. Contohnya apa Bapak Ibu? Nilai. Benar? Nilai. Kemudian hukum yang kedua, tidak nyaman. Pasti kalau kita tidak nyaman, merusak nggak hubungan kita dengan murid, ya kan? Nah, itu contohnya. Kemudian murid takut. Nah, kalau sudah takut, otomatis gimana Bapak Ibu kalau murid takut dengan kita? Mematikan kreativitasnya kan? Ya. Nah, seperti itu. Ini beberapa contoh, bukan contoh sih, memang konsep disiplin identitas yang gagal. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan hukuman dan penghargaan yang kita berikan kepada siswa yang selama ini mungkin kita salah memprosesnya di dalam kelas. Nah, kemudian lanjut konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, tadi yang
ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang tadi setelah hukuman ada penghargaan, tapi sekarang kita ganti dengan restitusi Bapak Ibu. Ternyata selama saya pelajari di dalam CGP, ternyata kalau hukuman itu sebenarnya tidak boleh. Kata hukuman tidak boleh, tapi kita harus ganti dengan konsekuensi. Nah kemudian penghargaan juga kita berikan, itu tidak boleh namanya penghargaan, tapi restitusi. Gitu ya Bapak Ibu. Contoh misalnya nih, kalau dia konsekuensinya penguatan jangka pendek, contohnya apa Bapak Ibu? Nah nanti bisa Bapak Ibu terapkan ya di dalam kelas. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan mereka yang selama ini mereka perbuat di pembelajaran Bapak Ibu. Misalnya gitu ya Bapak Ibu ya, itu konsekuensi. Jadi identitas sukses ini ada namanya konsekuensi dan restitusi. Nah restitusi ini adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah ini yang harus kita perbaiki bersama-sama Bapak Ibu di disiplin kedepan, karena kita harus membuat konsep disiplin dengan identitas sukses, bukan identitas gagal. Ya Bapak Ibu ya, oke. Nanti bisa dipahami Bapak Ibu di rumah. Nah, contohnya ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari 5 posisi ini kira-kira Bapak Ibu yang mana? Yang mana? Pemantau. Kemudian Pak Irwan, penghukum. Yang lain Bapak Rangga, kira-kira yang mana 5 posisi yang sudah Bapak terapkan atau Bapak lakukan di dalam kelas? Jadi teman. Nah, dari 5 posisi ini yang mana kira-kira yang memang harus kita terapkan di dalam kelas? Pembuat rasa bersalah. Ya Bu Yuni, sebagai apa? Sebagai apa Bu? Manajer. Jadi Bapak Ibu jangan sebagai penghukum, ya. Bapak Ibu tidak boleh menjadi penghukum, atau apalagi pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu itu semakin tidak boleh. Kalau teman masih bisa. Pemantau, kita sebagai guru memang harus memantau murid-murid kita untuk bisa jadi siswa yang berguna ya bagi bangsa ini. Dan kemudian adalah manajer paling utamanya. Ya Bapak Ibu, manajer itu apa Bu? Contohnya Bu Yuni. Sebagai manajer, ayo, memanage kelas. Jadi Bapak Ibu bisa semuanya. Memanage kelas itu harus bisa semuanya. Jadi tidak harus, misalnya kalau kita menghukum, bagaimana caranya kita memanage hukuman itu biar jangan katakan jadi penghukum. Gitu. Nah, gimana kita kalau misalnya membuat rasa bersalah, bagaimana kita memanage membuat rasa bersalah tersebut? Nah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagainya, ya, Bapak Ibu harus ingat, harus jadi manajer. Oke, Pak Irwan? Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya adalah siswa sering datang terlambat ke sekolah. Tadi kita sudah lihat penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Di sini saya contohin kasus siswa kita yang kebanyakan di sekolah-sekolah, yaitu siswa sering datang terlambat ke sekolah. Nah, contoh misalnya penghukum. Nah, penghukum tuh, kamu terlambat, tidak boleh masuk. Nah, seperti itu. Tetapi di sini penghukum kita harus menyampaikan kepada siswa, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Ya, patuhi peraturan sekolah, berdiri di depan kelas. Itu sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Ibu Guru harus memberitahu kamu, saya kecewa sama kamu. Pernah Bapak Ibu menyampaikan kayak gitu sama siswanya? Pernah. Kemudian teman, ayolah yang penting buat Ibu atau Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa, besok jangan lagi ya. Pernah gitu sebagai teman Bapak Ibu? Pernah. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Ayo, biasanya seperti itu ya.
Nah, kalau di manajer, kita harus melihat apakah kamu tahu kesalahanmu. Nah, kita cari dulu kesalahan dia itu apa. Jangan langsung dihukum, mungkin aturan sekolah tidak. Tetapi kita sebagai manajer harus, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Kalau misalnya dia datang ke pelanggan. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih mau jadi pembuku, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau saya lebih bagus manajernya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut lagi. Contoh kasus yang kedua, siswa sering tidak mengerjakan PR. Apakah pernah punya kasus seperti ini Bapak Ibu? Nah, hukumnya bagaimana? Misalnya hukuman, guru menghukum siswa yang tidak membuat PR, hormat bendera selama 10 menit. Pernah ngasih hukuman seperti itu Bapak Ibu? Tidak, bagus. Nah, satu lagi, guru marah dan murid menjadi takut. Ingat, kalau guru sering marah-marah, murid akan menjadi takut. Kemudian konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, seperti saya tadi bilang, bahwa kita guru tidak boleh mengatakan hukuman, tetapi konsekuensi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, Bapak Ibu. Nah, restitusinya adalah guru menanyakan keyakinan kelas. Restitusi tadi seperti saya bilang, kalau misalnya mereka membuat salah, kita punya keyakinan kelas yang selama ini kita buat di awal. Dan Bapak Ibu, nah itu. Jadi kita harus tanya dulu, apa keyakinan kelas yang telah kita perbuat kalau kamu tidak mengerjakan PR. Nah, jadi kita bisa membantu siswa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, kemudian guru terbuka dan siswa saling menghormati dirinya dan orang lain. Nah, Bapak Ibu, kalau siswa mau cerita mau apa, jangan langsung ditolak Bapak Ibu. Jadi kita harus terbuka untuk siswa kita apabila siswa kita ingin memberikan keluh kesahnya gitu. Jadi kita harus sebagai manajer itu harus menerima apapun yang siswa inginkan kepada kita ya. Lanjut. Kemudian pendekatan restitusi. Ada sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ciri-ciri restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu terapkan pendekatan restitusinya di dalam kelas ataupun di lingkungan SDN Kota Jambi. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan ya Bapak Ibu, kita menawarkan, tapi bukan dengan cara paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Oke. Kemudian ini dia keyakinan kelas kita yang selama ini kita terapkan ke dalam kelas. Nah, peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu diganti jadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Bukan peraturan ataupun kesepakatan, tetapi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang harus kita terapkan di dalam. Nanti Bapak Ibu bisa ganti kira-kira keyakinan kelasnya apa yang mau Bapak Ibu buat. Ya, oke. Lanjut. Nah, di sini sudah saya terapkan kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada guru bersama siswa, saya sendiri. Saya berdiskusi dulu tentang peraturan apa yang mereka inginkan. Nah, terus ada fotonya Bapak Ibu. Jadi saya agak malu sih sebenarnya lihat foto saya sendiri gitu. Kemudian berdiskusi sudah, peraturan sudah dapat. Kemudian saya mengajak siswa, beberapa siswa maju ke depan. Kira-kira merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Contoh misalnya, saya mendiskusikan kepada siswa, kira-kira peraturan apa yang memang harus ditaati di dalam kelas. Misalnya, Bu,
kebanyakan siswa yang lain tuh mengejek Bu, mengejek nama Bapak, kemudian ribut karena bersiul-siul. Nah, kalau misalnya kita sudah merumuskan peraturan menjadi keyakinan, saya panggil lagi dua anak, bagaimana contohnya kalau misalnya peraturan ini tidak sesuai? Nah, anak ini berkata, ya, kok tidak kondusif Bu di dalam kelas, katanya. Anak-anak kawan-kawan masih semakin mengejek. Kalau nggak mengejek nama Bapak, mengejek nama Ibu, kadang ribut di dalam kelas seperti itu. Nah, kemudian setelah menyepakati dan saya menyuruh siswa-siswa saya menempelkan keyakinan kelas yang memang benar-benar mereka inginkan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan seperti ini? Sudah, bagus. Masih semangat? Oke, masih semangat ternyata. Oke, lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi kita harus bentuk dulu, baru kita terapkan kepada siswa. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Sebenarnya kita sebagai guru harus juga membuat sebuah keyakinan sekolah. Ya kan Bapak Ibu? Nah, contohnya seperti itu tadi, kita bikin dulu peraturan, kemudian kita tempelkan kira-kira kita menginginkan apa, biar sekolah kita ini lebih kondusif dalam pembentukan keyakinan ke seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut, nah kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu pernah dengar namanya segitiga restitusi? Belum. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, yang ketiga adalah keyakinan. Menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang tadi yang sudah dijabarkan dari nomor 1, konsep inti dari disiplin positif. Nah, yang kedua ini adalah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yaitu yang pertama, berbuat salah itu wajar. Nah, Bapak Ibu, dalam menstabilkan identitas kita harus membilangkan bersama siswa kita tidak boleh yang seperti menghukum. Tetapi kita harus menyampaikan kepada siswa seperti ini, berbuat salah itu wajar. Ingat kata-katanya Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ibu atau Bapak juga pernah melakukan. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang positif yang harus Bapak Ibu terapkan kalau apabila Bapak Ibu sebagai wali kelas, anak murid memiliki kesalahan. Nah, Bapak Ibu harus membuat kata stabilkan dulu identitas kesalahan anak tersebut dengan kalimat-kalimat berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini kalimat-kalimat ini ya Bapak Ibu ya. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Nah, ini yang salah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh, kamu pasti punya alasan. Nah, Bapak Ibu tidak boleh, kamu ini bohong ini segala macam, tidak boleh. Tapi Bapak Ibu harus buatkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dengan kata kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, seperti itu kesalahannya. Tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya kan sering berbohong, enggak bu gitu ya. Tetapi kita harus kasih kalimat validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, yaitu kesalahanmu misalnya gitu ya. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini kalimat-kalimat validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau dia berbuat salah, Bapak Ibu harus tanya keyakinan, apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Kemudian nilainya apa yang telah disepakati bersama waktu kita membuat sebuah keyakinan kelas. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal.
agar kamu betah di dalam kelas, misalnya seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya, untuk menanyakan kesukaan siswa kita. Nah, ini ada praktik penerapan segitiga restitusi yang sebagai contoh yang sudah saya buat, yaitu ada kasus pertama, yaitu kasus bukan kenakalan tapi kejahilan teman, yaitu membuang sepatu temannya ke lapangan. Kemudian kasus kedua adalah mencontek, tapi temannya tidak masih contekan lalu merusak tugas temannya. Bapak Ibu bisa lihat kasus satunya, yaitu kasus guru mendapat laporan dari salah satu siswa bahwa pada saat jam istirahat pertama Mina melempar sepatu Naila ke tengah lapangan. Guru memanggil Ihsan untuk datang ke ruangan setelah pembelajaran berakhir. Oke, sekarang Bapak Ibu perhatikan video ini dulu sebentar. Ini diskusi tugas saya dalam demonstrasi kontekstual modul 1, yaitu tentang budaya positif. Nah, ini bisa Bapak Ibu saksikan dan perhatikan videonya. Nah, ini kan satu Bapak Ibu. Nah, kejahilan teman-temannya. Nah, ini contoh menstabilkan identitas dengan kata-kata yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Nah, cara memenuhi siswanya seperti ini. Jadi kita seolah seperti guru BK Bapak Ibu jadinya, ya. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan dan kalimat yang saya utarakan tadi Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya kita meminta pendapat siswa atas apa yang sudah dilakukan dalam pembuatan segitiga restitusi tadi dan tindakan yang salah. Nah, kita meminta kepada siswa untuk memberikan pendapatnya. Kemudian lanjut kasus yang kedua. Di sini ada balik sekali siswa datang untuk mencontek buku temannya, yaitu pembelajaran atau PR-nya. Ya, baik Bapak Ibu bisa menyaksikan kasus yang kedua. Banyak siswa kita yang pandai berakting. Kira-kira sekolah kita Bu Wati bisa membuat sebuah video dokumenter tentang kegiatan siswa misalnya yang berbuat salah atau kegiatan yang lain. Nah, selanjutnya menstabilkan identitas, kita memanggil siswa dengan kalimat yang tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, ini kita menanyakan validasi tindakan yang salah yang telah diperbuat oleh siswa-siswa kita. Nah, tindakan yang salah seperti tadi, mengapa kamu merobek buku teman? Nah, kenapa kamu sengaja merobek atau kenapa kamu menyontek? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa keyakinan kelas sudah kita sepakati kamu menyontek? Nah, itu harus kita terapkan kalau siswa kita sedang bermasalah di jam pelajaran kita ya Bapak Ibu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya kita minta kepada siswa untuk memberi pendapat bagaimana proses yang sudah validasi tindakan restitusi tadi, sampaikan kepada siswa-siswa. Di materi tentang restitusi, Bapak Ibu ya. Nah, dari hasil pemaparan saya, semoga ilmu-ilmu yang sudah saya terapkan kepada Bapak
Ibu, semoga bisa berguna diterapkan guru-guru SMP Negeri 4 Kota Jambi yang lebih baik lagi agar di mana proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan hukuman itu tidak boleh lagi kita terapkan, tapi diganti dengan apa tadi Bapak Ibu? Iya, konsekuensi. Kemudian penghargaan kita ganti dengan retribusi. Terima kasih Bapak Ibu, kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi saya di dalam tugas CGP saya. Siap Bapak Ibu semuanya? Siap. Oke, mungkin biar lebih semangat. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih. Selamat siang.